Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa. Hal ini mengakibatkan kebutuhan air bersih layak konsumsi di daerah tersebut makin banyak setiap harinya. Dan dengan eksploitasi air adalah cara untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut. Namun, eksploitasi air secara berlebihan dapat memberikan banyak sekali dampak negatif loh. Apa saja ya dampak negatifnya? Eksploitasi sumber daya alam adalah aktivitas mengambil, memanfaatkan, dan mengolah sumber daya alam secara berlebihan. Sedangkan eksploitasi air adalah praktik menggunakan air tanah yang berada di bawah permukaan tanah yang dapat dilakukan dengan menggunakan sumur, saluran, atau sistem pemompaan. Selanjutnya adalah dampak dari eksploitasi air secara berlebihan, antara lain: pertama, berkurangnya jumlah debit air. Penggunaan air semakin banyak seiring dengan bertambahnya jumlah kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan semakin giatnya kegiatan eksploitasi air secara berlebihan dan membuat jumlah debit air tanah semakin berkurang setiap harinya. Kedua, penurunan muka air tanah. Penurunan muka air tanah adalah penurunan ketinggian air di dalam tanah yang semakin ke bawah. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah debit air di dalam tanah sehingga berkurang ketinggian muka air tanahnya. Ketiga, adanya ruang kosong di dalam tanah. Jika jumlah debit air di dalam tanah berkurang dan mengalami penurunan muka air tanah, maka warga harus membuat sumur yang lebih dalam dan mengeluarkan biaya yang lebih. Hal ini menyebabkan adanya ruang kosong di dalam tanah dan berpotensi menyebabkan amblasnya tanah di permukaan. Karena di ruang kosong, di dalam pori-pori tanah sudah tidak ada lagi kandungan airnya. Keempat, terjadi intrusi air laut. Intrusi air laut terjadi karena menyusutnya air laut ke dalam pori-pori tanah atau batuan karena adanya ruang kosong di dalam tanah, lalu menggantikan air tanah atau air tawar dan mencemari air tanah yang terkandung di dalamnya sehingga menjadi asin. Kelima, penurunan permukaan tanah. Permukaan tanah yang amblas karena terdapat ruang kosong di dalam tanah akan menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah. Karena permukaan tanah yang amblas akan mengalami penurunan ketinggian terhadap MDPL. Keenam, penurunan kualitas dan mutu air tanah. Penurunan kualitas mutu air disebabkan kegiatan eksploitasi air tanah yang berlebihan dan intrusi air laut. Air makin lama makin kuning dan keruh serta tercemar ataupun asin. Ketujuh, perubahan air tanah dari free goods ke economic goods. Jika air tanah di suatu daerah mengalami penurunan kualitas atau mutu air, maka masyarakat akan membutuhkan air bersih yang layak dengan cara membeli air bersih di daerah lain. Nah, ini akan mengubah air yang semulanya yaitu free goods atau barang bebas serta tidak terbatas yang tidak memiliki nilai ekonomis atau harga menjadi barang economic goods atau barang yang memiliki harga dan nilai ekonomis serta harus lewat perjuangan terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Dampak negatifnya banyak sekali ya ternyata. Kita juga tidak dapat mengurangi dampak yang sudah terjadi di saat-saat ini. Namun, kita dapat mengupayakan untuk memperkecil dampak yang diberikan pada berikutnya. Salah satu langkah mudah yang dapat kita lakukan yaitu dengan menghemat penggunaan air tanah, membuat daerah resapan air, serta ruang terbuka yang hijau. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.